Halo, perkenalkan nama gue Guntur. Selamat datang di channel gue yang bernama Cerita Malam. Di channel ini gue bakal bahas seputar kasus-kasus kriminal yang terjadi di seluruh dunia. Oke, di video kali ini gue bakal bahas tentang kasus pembunuhan Amber Hagerman. Berikut kronologinya. Pada sore hari tanggal 13 Januari tahun 1996, anak perempuan yang bernama Amber Hagerman saat itu berusia 9 tahun, bermain sepeda dengan saudara laki-lakinya yang bernama Ricky, yang saat itu berusia 5 tahun. Saat itu sedang musim dingin pada siang hari di Arlington, Texas. Tak lama kemudian mereka menuju ke gedung yang sudah tak terpakai bekas toko kecil, yang di sana memiliki arena khusus bersepeda yang sering digunakan oleh banyak anak-anak di lingkungan tersebut. Sesampainya di sana, Amber dan Ricky menghabiskan waktu bermainnya di tempat parkir itu. Dan setelah beberapa saat, Ricky memutuskan untuk pulang ke rumah, meninggalkan kakaknya yang sedang asik bermain bersepeda. Beberapa menit kemudian, Amber menghilang dan dinyatakan telah diculik. 4 hari setelah hilangnya Amber, seorang pria bersama anjingnya sedang berjalan tidak sengaja menemukan tubuhnya yang mengambang di sungai bagian belakang Forest Hill Apartment. Sebuah komplek apartemen yang berjarak kurang lebih 8 km dari tempat parkir di mana Amber terakhir terlihat bermain sepedanya. Kemudian tubuhnya dievakuasi dan dilakukan otopsi mengungkapkan bahwa Amber telah dibiarkan hidup selama 2 hari setelah dirinya diculik. Dia telah dipukuli dan diserang secara seksual sebelum akhirnya ia meninggal dengan cara lehernya digorok dan tubuhnya dibuang ke sungai. Pembunuhan Amber ini sampai sekarang masih belum terpecahkan dan pelakunya tidak pernah ditangkap. Hanya ada satu teori yang sangat masuk akal dalam kasus ini. Saksi mata yang merupakan seorang pensiunan masinis bernama Jim Cavill yang berusia 78 tahun melihat Amber diculik dari halaman belakang rumahnya. Dia mengatakan Amber sedang bermain sepedanya sendirian di tempat parkir itu, lalu datang seorang yang tidak dikenal melompat dari mobil pickup hitam atau biru tua dan mengambil gadis kecil itu. Jimmy juga menyatakan bahwa berteriak sekali dan menendang-nendang ketika dia dibawa ke dalam mobil. Jimmy menggambarkan penculik Amber sebagai pria kulit putih atau Hispanic berusia sekitar 25-40 tahun, memiliki tinggi sekitar 170 meter, dengan tubuh sedang. Setelah Jimmy menelpon polisi, mereka sampai di tempat kejadian dalam hitungan menit. Meskipun keluarga Amber, para relawan, dan pihak berwenang mencari Amber dengan segera, tetapi mereka tidak dapat menemukannya tepat waktu. Penculikan oleh orang asing sangat jarang dan sulit untuk dipecahkan, karena biasanya hanya sedikit informasi yang didapatkan saat investigasi. Sayangnya hasil forensik tidak banyak membantu dalam kasus ini. Ketika tubuhnya ditemukan, dia dalam keadaan telanjang kecuali meninggalkan sebelah kaos kakinya. Dan air mengalir di sungai menghanyutkan bukti-bukti forensik potensial. Mike Simmons, sersan investigasi yang bertanggung jawab atas kasus Amber pada saat itu, menjelaskan ada badai yang sangat besar saat itu dan tubuh Amber berada di dasar sungai yang mengalir deras. Jadi membuat bukti-bukti yang ada hanyut dan oleh aliran sungai tersebut. Bukan hal yang mengejutkan jika pembunuh Amber telah melakukan kejahatan serupa. Terbentuknya program bernama Amber Alert Program. Setelah kasus pembunuhan Amber ini, Diana Simmons, seorang ibu berasal dari Fort Worth yang belum pernah bertemu Amber tapi mengetahui kasus ini, menghubungi stasiun radio lokal. Dia mempertanyakan mengapa penyiar memberitahukan peringatan cuaca buruk tetapi tidak pernah memberitahu ke publik ketika seorang anak telah diculik. Mungkin jika masyarakat tahu tentang penculikan Amber dan mengetahui ciri-ciri tersangka dan juga deskripsi kendaraannya, mungkin saja Amber bisa ditemukan sebelum dia dibunuh. Gagasan itu semakin membesar, dan atas permintaan Diana ini, jadi apa yang sekarang dikenal oleh masyarakat sebagai Amber Alert Program. Program ini sudah digunakan di seluruh 50 negara bagian Amerika Serikat, Distrik Columbia, negara India, Puerto Rico, dan 22 negara lainnya. Dan menurut situs web Amber Alert Program, pada November 2017, sistem tersebut telah berhasil menyelamatkan 897 jiwa anak. Donna William, ibu Amber, menyebut implementasi Amber Alert Program ini sebagai rasa yang tertinggal atas mendiang anaknya Amber. Donna bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika kita sudah memiliki program ini saat Amber hilang. Apakah itu bisa membantu membawanya kembali padaku? Tetapi Donna tetap bersyukur program ini membantu banyak dalam pencarian lokasi anak hilang. Sayangnya program ini tidak membuatnya menemukan siapa pelaku anak perempuannya. Sekitar 8.000 petunjuk dalam kasus Amber telah diselidiki. Dan terlepas kerja keras dari hampir 50 petugas polisi serta agen federal, kasus Amber ini tetap belum terpecahkan hingga sekarang. Pihak polisi tidak akan menyerah dalam menemukan siapa pelaku pembunuhan Amber. Mereka bersikeras bahwa seorang di luar sana memiliki informasi dan petunjuk yang akan membantu membawa penutupan bagi keluarga Amber dan komunitas kami. Sangat disayangkan untuk anak sekecil itu harus tewas secara tragis dan hingga kini pelakunya masih berkeliaran dan tidak pernah ditangkap.
Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Jika kalian punya kasus-kasus yang ingin gue bawakan, bisa langsung aja komen. And see you guys in the next video.